Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Frijal Maulana Wibowo dengan NIM 045082 Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web ini saya kerjakan. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan struktur dari HTML, CSS, dan JavaScript yang saya terapkan di tugas saya. Untuk pertama, saya menerapkan aturan validnya untuk struktur HTML, yaitu penggunaan idoc type dan penggunaan tag head dan tag body. Di sini fungsi dari tag head sama tag body itu sebagai pemisah antara elemen-elemen yang tidak ditampilkan dengan elemen yang ditampilkan. Nah, untuk elemen yang tidak ditampilkan itu disimpan di tag head, lalu untuk yang elemen yang ditampilkan di browser itu akan disimpan di bagian body. Yang untuk di sini, lalu saya juga berusaha untuk pada setiap HTML itu menerapkan 3 jenis CSS, yaitu mulai dari CSS inline, internal, dan eksternal. Oke, untuk CSS eksternal itu salah satunya contohnya ini, yaitu elemen link yang saya gunakan untuk menghubungkan file CSS, karena CSS eksternal itu fungsinya itu pengubahan penggunaan atribut yang berada di luar HTML, file HTML, yaitu yang diisi yang berada di file CSS gitu ya. Dan penghubungan file CSS itu menggunakan elemen link di sini. Lalu untuk yang internal itu penggunaan atribut CSS langsung berada di HTML. Nah, contohnya seperti ini untuk yang CSS internal. Lalu untuk CSS inline itu contohnya ada di bagian sini. Tutup dulu ya, bagian sini. Di sini penggunaan atribut CSS langsung di dalam sebuah elemen. Ya, ini contoh untuk ke CSS inline-nya. Jadi intinya sudah ada ketiga contoh CSS, jenis CSS-nya. Lalu di sini juga untuk halaman indeks atau halaman login, strukturnya saya menerapkan lebih ke membagi ke dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Nah, untuk bagian kiri ini, bagian aside, itu saya hanya menggunakan bagian ini untuk tampilan desain dari halaman loginnya. Jadi seperti logo sitanya ada di sini, terus bagian penjelasan halamannya itu ada di sini. Nah, untuk bagian main di sebelah kanan itu akan diisi dengan form yang digunakan untuk login. Jadi fungsi-fungsi loginnya itu ada di bagian kanan, mulai dari pengisian emailnya, passwordnya, lalu tombol untuk ubah password dan tombol daftarnya juga ada di sebelah kanan, dan tombol loginnya juga di sebelah kanan. Nah, oke, untuk di bagian form login ini, di sini tuh saya menerapkan beberapa interaktif, seperti untuk email. Saat pengisian email, ketika ternyata pengisian emailnya itu tidak valid, formatnya tidak valid, maka akan ditampilkan fungsi
formatnya itu akan ditampilkan seperti ini ya, dari sini ya. Jadi misalkan kalau misalkan formatnya tidak valid, maka akan ditampilkan fungsi ini akan dijalankan di script JavaScript-nya, fungsi ini akan dijalankan. Lalu kalau misalkan emailnya ternyata kosong, tidak diisi, hanya diisi passwordnya saja, ketika di klik tombol login maka fungsi ini akan dijalankan. Nah, ini untuk kebalikan jika passwordnya tidak diisi. Nah, ketika ternyata semuanya sudah benar tapi ternyata salah satu password atau emailnya itu salah, maka di bagian atas, di atas from email itu akan ditampilkan bahwa email atau password yang Anda masukkan itu salah ya. Fungsinya ada di paling bawah sini. Nah ya, ketika ternyata email dan passwordnya salah, maka fungsi ini yang akan dijalankan. Dan tapi jika benar, maka ini akan masuk ke halaman dashboard ya, seperti itu. Lalu di sini ada tombol untuk lupa password dan daftar yang nantinya akan menampilkan modal box untuk lupa password dan pop-up overlay untuk pop-up box untuk daftar. Oke, di sini juga di bagian bawah saya melakukan ada elemen script, itu pemanggilan script yang diawali dengan pemanggilan data baru script, karena di sini pada proses fungsi-fungsi yang ada di script ini dia akan membutuhkan data-data yang ada di JavaScript data ini, sehingga pemanggilannya dilakukan data dulu baru script. Lanjut ke bagian dashboard ya. Nah, untuk bagian dashboard ini masih sama. Saya mencoba untuk menerapkan CSS 3 jenis CSS. Di sini yang eksternal, ini internalnya di sini. Lalu untuk yang inline-nya ini salah satu contohnya. Juga ada di sini. Nah, untuk struktur dari HTML dashboard, tracking, dan stop ini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, bawah, tengah, dan bawah. Dan bagian atas ini saya gunakan header, dan untuk bagian tengah itu main, karena di sini di bagian tengah itu semua fungsi dari halaman itu, fungsi utama di halaman itu akan berada di bagian tengah, di bagian main. Dan untuk bagian footer di sini saya masih belum ada fungsi utamanya ya, fungsinya masih belum saya tetapkan, tapi di sini saya gunakan untuk penghias saja. Makanya diberikan kelas karena digunakan untuk penghias saja di sini ya. Nih salah satunya stylenya. Nah, ini. Oke, untuk dashboard di sini untuk bagian atas itu ada tombol logout yang akan disiapkan tombol logout untuk kembali ke halaman index atau halaman login. Lalu ada tombol sapaan juga. Di sini sapaan ini ada fungsinya juga. Di sini fungsinya itu berdasarkan dari waktu pengguna, waktu yang loginnya itu kapan. Misalkan kalau pagi maka akan selamat pagi, kalau siang ya sama siang, kalau malam sama malam, ada waktunya. Terus di sini juga saya menampilkan nama yang loginnya itu siapa, akan ditampilkan. Terus ya seperti itu. Terus untuk bagian main, bagian tengahnya itu di sini hanya berisi tombol-tombol untuk ke halaman-halaman HTML yang lain, seperti ke halaman HTML informasi bahan ajar, ke tracking pengiriman atau laporan dan history transaksi.
karena di sini saya diminta hanya untuk membuat 2 halaman ini ya, informasi bahan ajar dan tracking, maka yang halaman laporan dan history transaksi masih belum saya buat. Oke, di sini terjadi pemanggilan lagi untuk script ya, sesuai urutan data terlebih dahulu baru script. Lalu untuk yang tracking di sini masih sama, saya mencoba untuk menerapkan 3 jenis CSS, eksternal, internal. Ini eksternal, ini internalnya. Lalu untuk inline-nya, ini contohnya inline-nya ya. Nah, untuk yang tracking di sini masih sama ya. Masih sama, saya bagi ke 3 bagian, yaitu atas, tengah, dan bawah, header, main, dan footer. Di bagian atas itu ada judulnya, lalu dimasukkan juga tombol logout dan tombol kembali ke dashboard. Lalu untuk bagian tengahnya itu bagian fungsi utama dari halamannya, yaitu mencari, melacak bahan ajarnya gitu ya. Di sini mulai ada form untuk bagian search untuk nomor delivery-nya. Nah, ketika nomor delivery-nya ternyata salah, itu akan ditampilkan ini ya. Nanti kalau misalkan berhasil, ini semua akan ditampilkan mulai dari perjalanan, mulai dari bagian atas header-nya, terus progress-nya, detailnya. Di sini detail tuh jenis paket dan bla bla nya, terus perjalanannya ya. Nah, untuk script-nya ada di sini. Untuk yang tracking pengiriman ya, ini akan dicek dulu nomornya benar atau tidak. Terus kalau misalkan ternyata benar, ini ketika misalkan nomornya tidak dimasukkan tapi penggunanya langsung menekan tombol mencari ya, ketika ternyata nomornya salah, ini akan ditampilkan, dan jika ternyata nomornya benar, maka ini yang ditampilkan. Ya. Ini untuk aturannya, fungsi aturan berdasarkan data yang ada di sini. Oh ya, ini isi datanya itu sesuai yang ada di sini. Nah, bagian ini ya. Nah, ini bagian ini. Oke, yang ditampilkan di script juga akan sesuai dengan data yang ada di sini. Oke, seperti itu. Ya, ada pemanggilan lagi script di sini sesuai. Lalu untuk bagian stok, nah di bagian stok juga masih sama, saya mencoba untuk 3 jenis CSS, eksternal, ini internal. Lalu untuk inline-nya ada di sini ya, inline. Oke, untuk strukturnya masih sama, yaitu 3 bagian, bagian atas, tengah, dan bawah. Bagian atas itu diisi dengan judul, terus ada tombol logout dan tombol kembali ke dashboard. Lalu bagian tengah itu ada fungsi utamanya. Nah, di bagian tengah ini saya membuat pengecualian. Jadi di bagian informasi bahan ajar itu ada form tambah bahan ajar. Nah, untuk form tambah bahan ajar ini hanya akan ditampilkan jika yang loginnya adalah admin. Jika bukan admin yang login, maka form tambah bahan ajar ini tidak akan ditampilkan. Jadi yang hanya ditampilkan adalah daftar bahan ajar yang saya susun berdasarkan dengan menggunakan display grid. Ya, di style CSS-nya ada display grid. Ini untuk fungsinya itu ada di sini, fungsi-fungsi JavaScript-nya. Nah, ya, ini akan dicek dulu apakah admin yang login. Kalau misalkan admin yang login, maka ini akan dijalankan
form tambahnya itu akan ditampilkan, tambah bahan ajar yang ditampilkan. Jika terus dilanjut dengan data grid-nya bahan ajar. Ini fungsi untuk penambahan bahan ajarnya ya. Seperti itu. Oke, untuk penjelasan bagaimana struktur dan bagaimana codingan tugas 1 saya seperti itu. Sekarang saya akan lanjut ke bagian uji coba ya. Oke, ini udah saya buka. Ini misalkan emailnya saya tidak isi, hanya password saja, maka akan muncul peringatan email tidak boleh kosong. Kalau misalkan sebaliknya itu emailnya diisi dan ternyata formatnya tidak valid, akan muncul ini. Kalau misalkan sesuai ini tapi passwordnya tidak diisi, maka akan password tidak boleh kosong. Dan jika misalkan semuanya diisi sesuai ya, format emailnya valid karena ada tanda ini, dan passwordnya diisi tapi email dan passwordnya salah, maka akan muncul peringatan seperti ini. Di sini saya akan ya, ini untuk modal boxnya lupa password yang seperti ini ya. Untuk pendaftar ini akan seperti ini. Nah, di sini saya akan coba login dengan akun Rina dulu. Lalu di sini Rina 123 login. Ya, di sini yang loginnya Rina karena saat ini saya malam hari, maka ini selamat malam. Di sini jika tracking ini jika ditekan tombol cari tapi tidak ada nomor DO, maka nomor DO tidak boleh kosong. Tapi jika nomor DO dimasukkan tapi salah, maka nomor DO tidak ditemukan. Dan jika dimasukkan dengan nomor DO yang benar, itu misalkan yang Rina, jadi copy, masukkan, cari ya. Ini tampilan untuk bahan ajar Rina masih dalam proses perjalanan. Oke, ini saya untuk tombol untuk kembali ke dashboard. Ini tombol untuk kembali ke halaman login. Kita ke dashboard dulu. Nah, untuk informasi bahan ajar seperti ini. Untuk tampilan Rina ya, karena Rina bukan admin, maka tampilannya hanya menampilkan bahan ajar. Oke. Nah, lalu misalkan saya login dengan admin 123 masuk. Oke, ini admin ya, selamat malam admin. Saya masuk ke bagian informasi bahan ajar, maka tampilan tambah bahan ajar baru ditampilkan karena yang login adalah admin. Ini kami masukkan seperti ini, DMP2 stoknya 200, simpan, langsung masuk ya. Untuk yang suplemen edisi 1, 123, simpan ya, masuk juga ya. Seperti itu tombol dashboard. Nah, untuk yang laporan sama history karena masih belum ada, saya munculkan peringatan seperti ini ya, karena memang belum tersedia. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai tugas 1 saya. Jika ada kekurangan, mohon untuk diberikan feedback. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.